Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kali kita marilah sama-sama bersyukur kepada Allah di dalam setiap kegiatan kita, di dalam setiap aktivitas kita. Selalu kita awali, selalu kita niatkan supaya kita bisa bersyukur kepada Allah, supaya kita bisa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka niatkanlah kegiatan kita, aktivitas kita. Salah satunya pagi hari ini kita mengaji, kita niatkan untuk bersyukur kepada Allah. Karena saking pentingnya kita bersyukur, saking pentingnya kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, oleh Allah diancam, oleh Allah diberikan sanksi apabila kita tidak bisa ataupun kita tidak mau untuk bersyukur. Dilalaikan saja atau kita lupa saja itu salah, gitu ya. Kalau kita tidak bisa menggunakan apa yang sudah Allah berikan kita gunakan dengan tidak sesuai, dengan tidak seharusnya. Diberikan nikmat sehat, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Diberikan waktu yang longgar, diberikan harta yang melimpah, diberikan rezeki yang lancar, yang mengalir, diberikan keadaan yang nyaman, yang kondusif, tidak digunakan untuk membuat kita bisa selalu bersyukur. Maka kalau kita tidak bisa bersyukur, kalau tidak mau bersyukur, ataupun kita lupa karena kegiatan kita, atau karena memang kita tidak berusaha untuk mencari kesyukuran itu, maka Allah menjanji bakal memberikan azab, memberikan siksaan kepada orang tersebut. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ma yaf'alullah bi azabikum in syakartum wa amantum. Ini Allah enggak akan memberikan siksaan jika kalian mau bersyukur dan mau beriman. Jadi saking pentingnya bersyukur ini ya, oleh Allah diwajibkan, oleh Allah diberikan ancaman jika memang hambanya itu tidak mau bersyukur. Maka dari itu, karena kesyukuran ini penting, karena kesyukuran ini begitu sakral gitu ya, maka jangan sampai kita lupa. Kita usaha terus, kita berupaya terus supaya kita tidak lupa, kita tidak terlalaikan karena hal-hal yang lain, karena hal-hal yang membuat kita hilang rasa syukurnya, membuat kita lupa akan syukur kepada Allah. Jadi selalu diingat, dicari jalannya, dicari celahnya untuk bersyukur. Dan yang kedua, saya bersyukur kepada perantara agama, alhamdulillah jazahumullahu khairah, dan
kepada para hadirin sekalian, para pemirsa Lantabur TV yang sudah bisa mengikuti pengajian. Kami syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Dan selalu diniatkan hatinya untuk niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ya, semata-mata ingin mencari ridhonya Allah, ingin mencari rahmatnya Allah yang berupa surga yang ingin kita tempati di sana di akhirat, dan terhindar dari azabnya Allah, murkanya Allah, siksanya Allah, yaitu neraka. Maka dari itu, niat karena Allah ya supaya kita usaha berjuang di hati kita masing-masing untuk bisa konsisten, untuk bisa fokus niat karena Allah. Karena godaan ataupun rayuan-rayuan di luar ataupun di dalam diri kita sendiri gitu ya, yang bisa menghancurkan niat karena Allah kita, yang bisa memalingkan niat karena Allah kita, itu sangat kuat sekali. Jadi makanya kita supaya berdoa terus, berjuang dan berupaya supaya hati ini bisa selalu niat mukhlis lillah karena Allah, yaitu ingin cari surga, selamat dari neraka. Itu definisinya, itu pengertiannya dari niat karena Allah. Kita ibadah ini ya kita ingin masuk surga, selamat dari neraka. Itu ikhlas, bukan berarti kita menuntut, bukan, tapi memang seharusnya seperti itu. Memang seharusnya seperti itu. Karena Allah sudah berjanji, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya mau menjalankan semua perintahnya, mau menjalankan semua aturan-aturannya, dan menghindari, menjauhi semua apa yang sudah dilarangnya, maka oleh Allah dijanji orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Salah satunya ya contohnya niat karena Allah ini, niat karena Allah. Jadi supaya tetap dijaga untuk konsisten, bisa selalu niat mukhlis lillah karena Allah, ikhlas agar bisa mendapatkan surga, selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Dibuka Al-Qur'annya masing-masing, surat Hud. Surat Hud, nomor suratnya 11, ayatnya 37. Silahkan disimak dulu, saya baca, didengarkan, diperhatikan, agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wilal kitab, Allahumma atinal hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaikil arzaq. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Maknanya ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna' dan berbuatlah engkau Nabi Nuh al-fulka pada perahu. Al-fulka pada perahu. Bi'ayunina dengan pengawasan kami Allah. Wa wahyina dan wahyu kami Allah. Jadi dibuat sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan, sesuai dengan wahyunya Allah. Jadi dijaga betul-betul bentuknya, keadaannya, apalagi. Karena perahunya Nabi Nuh itu perahu paling pertama yang bisa berlayar gitu ya. Perahu pertama yang ada di dunia yang bisa berjalan di atas air. Perahu yang paling pertama diciptakan. Wala tukhatibni dan janganlah mencela engkau Nabi Nuh padaku Allah filladzi di dalam orang-orang zolamu yang menganiaya mereka, yang telah menganiaya mereka. Kenapa? Innahum sesungguhnya mereka iku mughraqun, orang-orang yang ditinggalkan. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut naik perahu bersama Nabi Nuh. Jadi di ayat sebelumnya wa uhiya ila Nuh annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabtais bima kanu yaf'alun. Jadi Allah telah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa kaumnya tidak ada yang beriman melainkan man qad amana, melainkan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam keimanannya, yaitu ada 80 orang. Jadi Nabi Nuh jangan putus asa, jangan patah arang gitu ya, jangan patah semangat, jangan putus asa dengan apa yang sudah dikerjakannya, kata Allah. Jadi Allah telah mewahyukan bahwa kaumnya itu memang banyak sekali yang gak beriman, kecuali memang orang yang sungguh-sungguh ingin masuk surga, ingin percaya kepada Nabi Nuh bahwa Allah itu ada. Jadi Nabi Nuh itu
beramar ma'ruf, mengajak untuk kaumnya beribadah kepada Allah itu selama 950 tahun. Bayangkan, 950 tahun oleh Nabi Nuh digunakan untuk mengajak kaumnya itu bisa beribadah, menyembah kepada Allah. Bayangkan, dari 950 tahun itu beliau hanya bisa mendapatkan penginsap, hanya bisa mendapatkan orang-orang yang percaya, orang-orang iman itu sebanyak 80 orang. Dari begitu banyaknya manusia yang beliau sampaikan risalahnya Allah. Jadi oleh Allah, kamu jangan menyerah, kamu jangan putus asa. Meskipun waktu kamu itu begitu lama dan penginsap yang ingin ikut kamu itu hanya sedikit, ya 80 orang itu dari manusia yang ada di bumi saat itu. Sekarang kata Allah di ayat 37-nya, kamu supaya membuat perahu, sesuai dengan pengawasannya Allah, pengarahannya Allah, dan sesuai dengan wahyu yang Allah berikan kepada kamu. Dan kamu janganlah mencela kepadaku di dalam masalahnya orang-orang yang menganiaya, karena nggak masuk akal gitu ya. Allah kok perintah Nabi Nuh untuk menciptakan perahu. Pada saat itu ya keadaan nggak ada angin, nggak ada kabar kalau di situ bakal terjadi sesuatu yang menghebohkan gitu ya. Tapi oleh Allah malah disuruh buat perahu, kan nggak masuk akal. Suasananya yang kondusif, yang nggak ada apa-apa gitu ya. Oleh Allah malah diperintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Dan kamu jangan terpengaruh dengan mereka yang mencela, oh ngapain ini buat perahu gitu ya, ada-ada aja, bercanda ini, bercanda. Karena orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang mengatakan dan mencela kepada kamu di dalam masalah membuat perahu itu, mereka akan ditinggalkan. Nanti pada saat sudah terjadi kejadiannya, ya mereka baru tahu kenapa Allah mewahyukan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Jadi kamu jangan putus asa, sekarang kamu buatlah perahu bersama orang-orang yang beriman tadi selama 80 orang, sebanyak 80 orang. Jadi dari situ dibuatlah perahu. Wa yasna'u, dan membuat siapa Nabi Nuh al-fulka, pada perahu. Akhirnya setelah diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu, untuk membuat perahu, akhirnya dibuat oleh Nabi Nuh. Yang panjangnya itu, panjang perahunya itu kira-kira 800 diro. 800 diro. 800 diro itu berapa meter ya? 400 meter. Dan lebarnya itu ya, lebar kanan kirinya itu selebar 40 diro, kira-kira ya 20 meter. Dan tinggi dari perahunya itu, dari atas, dari bawah ke atas itu kira-kira 30 diro, ya 15 meter kira-kira tingginya. Dibuat oleh Nabi Nuh. Wakulama, dan wakulama maro, dan ketika telah lewat, telah berlalu, alaihi, atas Nabi Nuh, siapa malaun, orang-orang yang mulia, orang-orang pembesar gitu ya, orang-orang yang dipandang, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh,
sakhiru maka menghina mereka minhu dari Nabi Nuh. Qala berkata Nabi Nuh karena merasa dihina, in taskharu jika menghina kalian, minna dari kami, fa inna maka sesungguhnya kami, dibalas sama Nabi Nuh, naskharu akan menghina kami, naskharu akan menghina kami, minkum dari kalian, kama sebagaimana taskharuna menghina kalian pada saat ini gitu ya. Akhirnya karena oleh Allah diperintah untuk membuat perahu, Nabi Nuh membuat perahu, dibuatlah perahu itu. Jadi selama pembuatannya itu, ketika orang-orang dan pembesar-pembesar atau manusia-manusia yang terkemuka pada saat itu, orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai kehormatan, atau orang-orang yang dipandang pada saat itu, ketika lewat di depannya Nabi Nuh yang sedang membuat perahu, mereka malah menghina. Oh, ini kamu ini nggak jelas, kamu ini pinter apa pinter, keadaan yang senyaman ini kok kamu malah buat perahu, buat apa gitu ya. Nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal, logikanya itu nggak pas bagi mereka pada waktu itu. Akhirnya mereka menghina, mencaci maki kepada Nabi Nuh. Karena itu perintahnya Allah, ya Nabi Nuh mengerjakannya. Kalau bukan perintahnya Allah, ngapain Nabi Nuh buat perahu, ya kan? Karena atas dasar perintahnya Allah, akhirnya Nabi Nuh buat perahu. Oleh Nabi Nuh, perkataannya mereka itu dibalas, dijawab oleh Nabi Nuh. Oh, kalau memang kalian menghina saya pada saat ini, menghina atau mencaci maki saya pada saat ini, mencela saya pada saat ini, saya yang sedang membuat perahu ini, nanti kalian akan merasakan cacian kalian sendiri. Kami akan menghina pada kalian, kami akan mencela pada kalian sama seperti kalian menghina kepada kami saat ini. Lihat aja nanti, kata Nabi Nuh gitu. Lihat aja nanti, saya akan membuktikan bahwa omongan kalian itu nggak benar, gitu ya. Bahwa hinaan kalian itu nggak ada gunanya, celaan kalian itu nggak ngefek sama sekali, Bahkan kami yang akan mencela kalian nanti, kalau memang saat itu sudah datang. Fasaufa ta'lamuna, maka akan mengetahui kalian, orang-orang yang itu tadi menghina, man kepada siapa, ya'tihi datang pada orang, apa adzabun siksaan yukhzihi, yang menghinakan apa siksaan pada kalian, dibuat hina karena diberinya siksaan gitu. Wa yahillu, dan turun alaihi, atas orang, apa adzabun mukim, siksaan yang tetap. Nabi Nuh dilanjut omongannya. Dan kalian pun akan mengetahui, kalian akan mengerti kepada siapa siksaan itu akan datang, diberikan kepada siapa siksaan itu.
sehingga siksaan itu bisa menghinakan orang tersebut yang terkena siksa gitu ya. Orang yang terkena siksa itu akan dibuat hina karena diberinya siksaan, dan dia akan mendapatkan siksaan yang tetap, siksaan yang terus menerus, nggak ada habisnya. Nanti kalian akan mengetahuinya. Siksaan itu datang kepada siapa? Hinaan itu akan datang kepada siapa? Nanti kalian akan mengerti, akan tahu. Jadi buktinya mereka dihina itu dengan caranya diberi siksa. Jadi siksaan itu bisa membuat orang menjadi hina. Semulia apapun orang itu di dunia, sehebat apapun orang itu di dunia, kalau oleh Allah diberikan siksaan, deblek gitu ya. Gak ada yang kuat, gak ada yang mampu, menjadi hina semuanya. Sekuat apapun, semulia apapun, semapan apapun, ataupun seterpandang apapun orang itu, kalau oleh Allah diberikan siksa, maka orang itu akan menjadi hina, menjadi asor, menjadi lemah. Jadi gak ada wibawanya sama sekali kalau orang itu sudah disiksa oleh Allah. Maka dari itu Nabi Nuh mengancam kepada mereka, lihat saja nanti kalian akan tahu kepada siapa siksaan itu akan datang, sehingga siksa itu bisa menghinakan orang yang terkena siksa. Dan nanti di akhirat orang tersebut akan mendapatkan siksaan yang tetap. Di dunia ya disiksa, diberikan azab oleh Allah, ya di akhirat pun lebih lagi diberikan siksaan yang tetap. Tetap itu nggak berubah, nggak ada masa habisnya, nggak ada tenggang waktunya, nggak ada belas kasihannya, ya tetap terus diberikan siksa. Meskipun mereka minta-minta, ya siksaan tetap diberikan. Jadi kita supaya takut. Jadi orang pada waktu itu diberitahu oleh Nabi Nuh. Hatta sehingga idza jaa, ketika datang idza jaa, ketika datang apa amruna, perkara kami Allah. Amruna, perkara kami Allah. Wafarotan nur, wafaro, dan telah mengalir, dan telah mengalir apa at-tanur, beberapa tungku. Kulna, berkata, berfirman kami Allah. Jadi maksudnya wafaro itu mengalir air gitu ya. Tungku itu kan tempat perapian. Jadi ketika janjinya Allah itu datang, pembuktiannya Allah itu datang, siksaannya Allah itu datang, yaitu berupa banjir bandang, sampai-sampai tungku yang isinya itu ya secara logika api gitu ya, tapi di situ oleh Allah sampai dialirkan air, sampai keluar air dari celah manapun, sampai di tungku itu oleh Allah dibuat bisa mengalir air gitu ya, keluar air dari situ, dari tungku, dari perapian yang digunakan untuk masak itu keluar air. Kulna, berkata, berfirman kami Allah, mil, memuatlah engkau Nuh, memuatlah engkau Nuh. Jadi diangkut fiha, di dalam perahu yang dibuat itu tadi, min kulli dari tiap-tiap, min kullin dari tiap-tiap, dari masing-masing, zaujaini dua macam, itsnaini dua.
Jadi sepasang gitu maksudnya ya. Sepasang. Wa ahlaka dan keluargamu, illa kecuali man orang yang enggak boleh ikut, yang enggak boleh diangkut, yang enggak boleh dimuat itu man orang sabako yang telah lewat alaihi atasnya apa al-qaulu ucapan, alaihi atasnya apa al-qaulu ucapan. Ucapannya maksudnya ya ketetapan siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Waman dan orang yang perlu diangkut lagi yaitu amana yang beriman. Wahmil man amana. Wama amana dan tidak beriman ma'ahu bersama Nabi Nuh illa kecuali qalilun sedikit. Yang mau beriman itu enggak banyak, hanya 80 orang. Itu pun sepasang. 80 orang itu sepasang. Maksudnya laki perempuan gitu ya. Jadi ketika siksanya Allah itu datang, perkara atau janji atau pembuktian terhadap orang-orang kafir itu datang, dan tungku atau perapian-perapian yang ada di rumah-rumahnya orang-orang pada saat itu mengalirkan air, diberikan hujan yang besar sampai-sampai bumi pun mengeluarkan air gitu ya. Jadi dibantu oleh bumi dan dihujani oleh Allah dari langit. Sampai-sampai perapian itu yang mereka gunakan untuk masak keluar air. Pada saat itu kami Allah berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu supaya mengangkut, supaya membawa dari setiap macam, baik tumbuhan, baik hewan, itu dibawa berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, kalau dibawanya kerbau, ya laki perempuan kerbaunya. Harimau, ya laki perempuan harimaunya. Ataupun gajah, ya laki perempuan. Karena pada saat itu ya bumi akan ditenggelamkan oleh Allah. Tenggelamkan oleh Allah. Dan supaya memuat pada keluargamu yang beriman. Dan juga orang-orang yang beriman. Dan kamu tidak boleh mengangkut orang-orang yang memang sudah ditetapkan siksaan kepadanya. Artinya orang-orang kafir itu jangan sampai kamu angkut. Orang-orang yang dulu menghina kamu, orang-orang yang dulu mencela kepada kamu, orang-orang yang tidak percaya kepada kamu, yang ya malah menzolimi, menganiaya kepada kamu, jangan kamu angkut, jangan kamu bawa. Dan tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali orang-orang yang sedikit saja, yaitu 80 orang itu yang bisa diangkut oleh Nabi Nuh. Jadi ya ini isi perintahnya Allah ketika banjir bandang itu datang menghampiri kaumnya Nabi Nuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Penyampaian Al-Quran saya cukupkan sekian. Banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.